Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salam pertama kompak banget ya. Ini kalau udah berusaha ada salam yang kedua dah takut saya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Dzul khuluqil azim wal maqamil fakhim. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala aidan inna ad-dina indallahil islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ustadz Wan Mudrik bin Ghalib Al-Katiri, Khadimul Majlis. Ya alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita yang selalu memberikan kita bimbingan. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dalam istiqomah dalam dinul Islam sampai akhir hayatnya. Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Wan Salim bin Ghalib Al-Katiri. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa mengamalkannya, mengikutinya. Kita doakan dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam dinul Islam. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, Bapak Samsudin Zon, Ketua Majelis Kaum Bapak Mushola Al-Hikmah. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah, hartanya, usahanya berkah. Amin. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati adalah Bapak RW Rosidin yang selalu istiqomah, yang selalu mendukung daripada kegiatan-kegiatan Syiar Islam. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan istiqomah dalam dinul Islam sampai akhir hayatnya. Amin. Dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Rudi Meter, kita doakan istiqomah dalam dinul Islam. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nursin Nur Iman, mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan beliau ini dalam dinul Islam. Bapak Sugri, mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan, kesehatan. Dan juga para orang tua yang lainnya. Ini Bang Bodi sebagai ketua daripada Majelis Ta'lim Al-Ikhwan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, amin, istiqomah dalam dinul Islam. Dan para teman-teman, kawan-kawan yang bisa hadir dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan datangnya para kawan-kawan sekalian, setiap langkahnya, setiap napasnya dihitung
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm. Dalam rangka thalabul ilmi kita belajar sama-sama, dan saya di sini bukannya sebagai guru ataupun bagaimana, saya bersama kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau masalah guru di sini banyak yang sudah lebih baik, lebih afdol. Kalau saya mah sama kawan-kawan, anggaplah kita teman saya, kawan-kawan, tidak ada yang bagaimanapun, saya juga bersama dalam masa-masa belajar. Yang penting kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan niat kita terus belajar, selalu istiqomah sampai akhir hidup kita nanti. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah wa biridhoillah, dengan izin, pertolongan serta ridho Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat dinul Islam. Jadi nikmat yang paling besar, tertinggi adalah nikmat dinul Islam. Karena nggak ada lagi nikmat yang melebihi nikmat dinul Islam. Mudah-mudahan ini kita selalu dalam dinul Islam. Apapun yang kita perjuangkan dalam semua aspek kehidupan ini tidak boleh lepas daripada dinul Islam. Dalam mencari nafkah dalam rangka adalah untuk dinul Islam. Dalam berpolitik pun kita untuk dinul Islam. Dalam apapun deh pokoknya untuk dinul Islam. Karena kalau bukan untuk Islam, buat apa lagi kita? Kalau seandainya kita disuruh milih nyawa apa milih Islam, gimana itu? Ini kawan-kawan, kalau disuruh milih nyawa apa milih Islam? Hah? Milih Islam. Iya. Kalau disuruh mati tuh, ya. Dengan yang hilang, dengan Islamnya apa nyawa kita? Nyawa. Lebih baik nyawa kita yang hilang daripada Islam kita. Buat apa kita punya nyawa tapi kalau nggak punya Islam? Buat apa kita punya nyawa kalau nggak punya dinul Islam? Nyawa kita nggak ada artinya. Nyawa kita punya arti, punya kualitas karena dinul Islam. Saya yakin masalah ini mah kita sudah diajarkan dari guru-guru kita, bahkan dari kita masih TK, MI, dan yang namanya dinul Islam ya sama. Masalah akidah, tauhid ya sama. Kita belajar di MI ya begitu, di MTS ya begitu, di aliyah juga begitu, bahkan di perguruan tinggi ya begitu sama. Tauhid, cuma mungkin penjabarannya saja yang mungkin berbeda, mungkin agak luas. Tapi memang dalam ketaatan itu yang paling tinggi adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kedurhakaan yang paling besar adalah syirik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya, yang sampai ke bawah mati belum sempat bertaubat. Ini kalau udah syirik ini jangan dah. Syirik bukannya iri ya, ini masih menyekutukan Allah. Makanya jangan sampai dah. Kalau pengen kaya ya doa ikhtiar tawakal dah. Balik lagi doa ikhtiar tawakal, balik lagi doa ikhtiar tawakal. Jangan ngepet lagi. Karena orang kadang-kadang semakin modern, kadang-kadang semakin klinik gitu ya. Ada gitu, enggak semuanya ada gitu. Pengen usaha pengen lancar, klinik gitu. Diapain gitu ya? Jangan. Ada yang pengen kuat, kuatnya bukannya kuat ya
kita olahraga, kita belajar olahraga, terus juga kita makan yang sehat, bela diri kalau memang ada kesempatan. Tapi kalau seandainya kuat itu di luar fitrah manusia, ini hati-hati juga, dibacok agak mempan. Ya, kena silet secara fitrah manusia berdarah. Ini kena silet apa-apa, mana silet yang patah. Ini kagak fitrah ini. Kena paku ya berdarah, fitrah. Ini mah nggak apa-apa. Kita kalau megang api ya panas, melepuh, kebakar. Ini megang api kayak makan permen. Ini namanya kagak fitrah. Kalau seandainya pengen begitu, Nabi paling gampang minta sama Allah begitu. Pada waktu perang Badar, pada waktu perang Uhud, kalau Nabi minta sama Allah, ya Allah jadikanlah pasukanku seperti Avenger. Ada Hulknya, ada Iron Man-nya, ada apa namanya itu, ada Dragon Ball-nya, Kamehameha gitu. Itu mungkin gampang itu, Allah yang Nabi yang minta pasti dikabul. Tapi Nabi kepengennya itu fitrah secara manusia. Justru para sahabat bukannya pengen pengen buruan meninggal dalam keadaan syahid. Ya, nggak ada para sahabat dibacok kagak mempan, kagak ada. Ya. Tapi ya Nabi aja pada waktu perang Uhud itu sempat terancam nyawanya karena memang beliau terluka. Di antaranya giginya patah, kakinya terluka, sampai para sahabat pun khawatir dengan keadaan Rasulullah pada saat itu. Dan memang mereka bangga. Kenapa yang dibanggain sampai mereka berani menaruhkan nyawanya? Karena yang diperjuangkan adalah dinul Islam. Dinul Islam. Maaf, kita kalau selain dinul Islam jangan mau sampai mati. Jangan, kecuali dinul Islam. Fanatik nggak boleh kecuali berpegang teguh kepada dinul Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Mati-matian boleh, membela syariatnya Allah boleh. Kayak Habib Rizik itu, mati-matian bela syariatnya Allah. Tahu beliau resikonya, ancaman dibunuh, diancam, dipenjara, udah tahu. Karena itu adalah jalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Makanya kagak heran kalau yang ditempuh oleh para nabi yang seperti itu. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup karena dalam rangka membela tauhid, membela syariatnya Allah. Nabi Musa diuber-uber sama Firaun. Nabi Muhammad apalagi dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga para nabi dan rasul yang lainnya. Dan ini yang bisa meneruskannya adalah para ulama yang benar-benar ulama yang menjadi para pewaris para nabi. Makanya amantu bis syariah wa saddaqtu bis syariah. Kita beriman kepada syariatnya Allah dan kita membenarkan apapun dengan syariatnya Allah. Saya yakin kawan-kawan sudah pada paham ini. Kita mah cuma tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Al-Islam arkanuddin salasatun. Tadi udah pada paham ya. Yang pertama adalah Islam. Islam itu adalah a'malun zahiriyah. Amal-amal yang sifatnya zahir, kelihatan, nampak, jogrok. Ente ngucapin syahadat, kedengaran gak suaranya? Kedengaran. Suara yang bergerak, mulut yang bergerak, suara yang keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah zahiriyah. Nggak boleh orang syahadat, itu syahadat dan mati. Maka bisa, meskipun iman adanya dalam hati, tetapi pengakuannya bil lisan, mulut yang bergerak, suara yang keluar. Kecuali memang terbatas bisu gitu ya. Itu lain, itu soal itu. Ya, saya juga paham juga itu bahasa begitu ya. Nanti ada yang ahlinya. Tapi yang jelas adalah syahadat kelihatan.
Ente syahadat, ikutin. Oke, baik, ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nggak boleh, nggak kedengeran suaranya. Apalagi ini. Karena yang namanya hati memang keimanan ada di hati, tapi secara zahirnya nampak. Itulah namanya Islam. Apalagi yang namanya syahadat itu adalah pintu gerbang antara dua nih, antara mendapatkan nikmat yang abadi atau mendapatkan kecelakaan yang abadi. Ini nih di syahadat ini. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dipastikan kita mendapatkan nikmat yang abadi. Tapi kalau seandainya tidak bersyahadat, dipastikan dia mendapatkan kecelakaan, lebih-lebih di akhirat. Orang kalau udah mati bawa syirik, mati bawa kufur, ngeri Pak. Saya aja takut saya. Karena yang namanya jaminan di Islam itu nggak ada yang jamin. Ya. Kadang-kadang ada profesor dokter saya pikir imannya paling kuat, malah dia yang paling PA. Masa profesor dokter insinyur palanya botak? Semua agama mengatakan benar katanya. Lah kagak bisa, enak aja Bu Sunati nih. Ya. Itu sudah berpaham pluralisme ini. Pluralisme agama bahaya. Bahaya ini. Makanya pendidikan jangan sampai salah. Kalau belajar agama ke Timur Tengah, di pesantren, belajar agama ke Eropa. Salah. Kalau belajar ke Eropa mah teknologinya, terus juga mungkin olahraganya, ekonominya, tapi jangan kapitalis ya. Jangan. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang kapitalis ya. Ini karena kita dikuasain kapitalis nih sialan ini. Ini bahaya nih. Sekarang ini ada orang pahamnya banyak begitu tuh. Buku bacaannya benar. Kalau masalah akidah cari yang Asy'ariyah. Kalau masalah fikih baca dari ulama Asy-Syafi'i atau ulama-ulama yang mengikuti Syafi'i atau mazhabul arba'ah. Tapi kita Syafi'i, jangan yang lain dulu ya. Kita mau orang awam. Masa kita pengen beda entar. Kalau pengen akhlak cari Al-Ghazali. Ini mal halal lagi. Manung kaling kaula Gusti menyatu. Siapa kamu? Allah. Oh apa? Allah. Bingung ntar jadinya. Yang dipahami paham sensitif jenar lagi. Jangan dah. Ya Al-Ghazali. Kalau sananya itu mah kita nggak bisa nyalahin, tapi makomnya beda. Tapi bagi kita mah itu yang diajarin tuh. Akidahnya Asy'ariyah, ya Imam Maturidiyah. Terus yang fikihnya fikih Asy-Syafi'i. Yang itu dah, ya kitabnya kitab yang sederhana aja kita mah dah, Safinatun Najah. Ya yang kecil-kecil aja. Entar kalau ada ilmunya lagi cari yang lebih luasan lagi, Fathul Qorib, pada luasan lagi Fathul Mu'in dan sebagainya. Jangan langsung yang gede. Masih awam langsung Fathul Wahab lagi. Kagak paham kita. Ya bagus Pak, bagus ya. Tapi mendingan yang ringan-ringan dulu dah. Belajar wudu. Ini sekarang katanya sarjana, gilar wudu kagak bisa. Ya. Fardu ain itu ilmunya murah-murah. Kita beli ilmu fardu ain, kitab sholat, bawa duit 50.000, kembali itu 30.000. Bagaimana cara wudu? Ya enggak. Bagaimana cara sholat murah-murah? Coba kalau beli ilmu kedokteran bukunya, jutaan. Ilmu otomotif mahal. Ilmu desainer mahal. Makanya alhamdulillah nih. Makanya kita nggak ada istilah kagak bisa nih ilmu fardu ain mah. Orang tuanya dosa besar. Kalau seandainya nggak mengajarkan anaknya atau tidak memberikan sekolah untuk mendidik anaknya fardu ain. Ntar kalau fardu ain udah mantep, baru udah fardu kifayahnya. Kalau kita kuasain juga, ya bisa bikin kapal, bisa bikin dor-doran, ya bisa bikin apa kayak gitu. Harus kita kuasain teknologi. Karena kalau kita nggak
kita nggak menguasai teknologi ya nanti kita ntar ya mau orang kafir kita dikerjain mulu lagi. Ya. Jadi memang nikmat yang paling tinggi adalah nikmat dinul Islam. Pokoknya untuk Islam dah. Mau ngapain kita untuk Islam? Kata ada orang bilang katanya, kalau kita mau nyari duit kita jangan bawa Islam. Saya PA ini orang PA. Sekuler nih. Justru kalau seandainya kita bekerja tidak melibatkan dinul Islam, sia-sia kita. Sia-sia. Emang kita kerja kagak resiko mati, itu resikonya mati. Kalau resikonya mati bener-bener mati kan kalau bawa Islam. Wah, insya Allah dah ada nilai pahalanya. Saya bekerja untuk mencari nafkah, ya keluarga. Mudah-mudahan Allah redho. Mudah-mudahan saya bisa ada tenaga, keluarga saya bisa sehat untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam. Gitu niatin, ridhoin begitu. Jangan kayak orang sekuler berjuang katanya jangan bawa agama, jangan kayak gitu. Itu orang sekuler bahaya itu. Makanya sekarang kita dijedelin mulu dijedelin paham-paham yang bertentangan, yang berseberangan dengan paham dinul Islam. Apalagi sekarang nih kayak di kayak di sekolah di UIN ya. Saya dulu pernah di UIN. Itu di Usuludin ya. Error kita. Nah ini terutama Usuludinnya jangan dah kalau di UIN main teh ngambil ekonomi dah ya, terus ngambil syariah dah gitu. Kalau seandainya ngambil Usuludin bisa benar-benar kuat bentengnya nggak apa-apa dah. Kadang-kadang brainwash-nya ini nih, brainwash yang tadinya kita militan sama Islam, giliran di sono malah kita benci sama Islam. Ini ada gitu kan, cuci otak itu parah itu. Iya. Mending kalau bisa kembali lagi. Kalau kagak bisa, goyang kita. Semua agama bener lagi. Ini bahaya nih. Terus juga apalagi nanti nih kita ini dalam lingkungan yang kalau dibilang sekarang masa fitnah ini ya. Fitnah agama udah luar biasa. Terus fitnah kesehatan udah luar biasa. Maka dari itu jangan sampai salah bergaul, jangan sampai salah baca, jangan sampai salah nonton, jangan sampai salah apapun dah. Ikutin apa yang sesuai dengan dinul Islam. Jadi pertama Islam tuh dari a'malun zahiriyah. Al-Islam huwal khudu'u wal inqiyadu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu artinya tunduk, patuh dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwal khudu'u wal inqiyadu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arkanuhu khamsatun, dan rukunnya ada 5 ya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamatus shalah wa itauz zakat wa shaum ramadan ala man istata'a ilaihi sabila. Apal ini wajib apal, meskipun dulu kita pernah apal kadang-kadang lupa lagi tuh. Saking apalnya keder lagi. Haji pertama lagi. Ada urutannya ya, ada urutannya. Ya saya yakin semuanya hafal, cuma gak dibalesin lagi hafalannya. Malah hafalan dangdutan lagi ntar. Jangan. Masalah hafalan yang lain lagi. Ini jangan sampai kalau bisa mah mendarah daging ini. Ya, mendarah daging. A'malun zahiriyah. Kita sholat, ini ketahuan nih, Allahu Akbar. Ketahuan tuh lagi sholat. Kan sholat aja dulu. Ntar kalau pembahasannya ikhlas atau bagaimana itu nanti bukan di fikih dan ntar adanya ada di ihsannya. Makanya ihsan itu a'malun qalbiyah atau amal-amal yang sifatnya itu sir, ya, yang qalbiyah. Bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa bersabar gitu ya. Nanti itu di ihsannya. Makanya Arkanuddin ini tidak bisa dipisahkan dengan yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah satu kesatuan yang menjadi harus satu dah, nggak bisa dipisahin. Seseorang nggak bisa mengatakan, iya saya beriman kepada Allah,
Ditanya, kamu beriman? Iya, saya beriman. Tadi sholat subuh kelewat, ya, nggak bisa. Islamnya kelewat, sholatnya. Atau sebaliknya, kamu syahadat? Iya, saya syahadat. Kamu sholat? Iya, saya sholat. Masih percaya sama klinik-klinik? Jangan. Ada pesugihan-pesugihan atau jangan. Atau nih gue kalau pakai cincin ini dibaca kagak mempan? Jangan. Atau mengatakan semua agama sama? Jangan. Ini karena bertentangan dengan iman, bertentangan dengan akidah. Jadi iman Islam itu satu kesatuan. Atau imannya benar, Islamnya benar, ihsannya kagak. Sama orang dengki, sama orang kita ibadah ujub bangga diri, atau mungkin juga sum'ah, ingin diceritakan kebaikan-kebaikannya, atau riya, pamer ibadah, atau juga ujub bangga diri dan sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang bisa merusak daripada nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di Islam itu gampang. Cuma 3. Islam, iman, dan ihsan. Dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Al-iman huwa tasdiq. Wa tasdiqu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallah. Iman itu artinya membenarkan. Iman itu artinya membenarkan dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya itu ada 6. Al-imanu billah, wal imanu bi malaikatihi, wal imanu bi kutubihi, wal imanu bi rusulihi, wal imanu bil yaumil akhir, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu adalah arkanul iman. Jadi iman itu adanya di hati. Ya, tapi untuk ya melegitimasi adanya di Islam. Makanya harus secara zahir dia nampak. Kalau ada orang yang ingin bersyahadat, ya dia syahadatnya harus nampak, kelihatan mulutnya, kedengaran suaranya gitu. Nggak bisa main sembunyi-sembunyian gitu, main bisik-bisikan. Ya syahadat yuk, kuping di kuping lu. Nggak bisa. Jadi nampak. Dan ihsan itu adalah anta budallah, akhlak ya. Islam itu akhlak, atau cara anunya tasawuf. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya engkau beribadah seakan-akan kamu dapat melihatnya, meskipun kamu belum dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Lihat kamu ya. Ketika kita sedang sholat, menghadirkan Allah dalam hati kita, seakan-akan kita sedang berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Yang lain kecil, hanya Allah yang maha besar. Kagak ada itu yang namanya duit gua lupa, gimana ya? Itu udah dikatakan ihsan, hanya Allah udah, yang lainnya lupa. Makanya kita kalau bisa tahap ke situ itu dengan tahapan yang harus kuat ya, tazkiyatun nafasnya ya. Kalau kita sedang ngaji Quran, seakan-akan kita sedang ngobrol sama Allah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ngaji Quran satu hari minimal 1 kaca dah, apalagi 1 juz dah, apalagi lebih daripada 1 juz, mantep itu mah. Dulu para sahabat Nabi itu zamannya Rasulullah semales-malesnya. Sahabat dalam ngaji Al-Quran adalah semales-malesnya, paling lama itu 1 minggu khatamnya. Itu udah semales-malesnya sahabat. Ada beberapa riwayat seperti itu. Kalau kita mah, kalau 1 minggu khatam nanggup kayak ini kita ya. Iya, karena beliau itu, para sahabat udah sebaik-baiknya zaman. Ya, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ngaji Al-Quran, seakan-akan kita sedang ngobrol sama Allah.
Enak kita kalau ngobrol sama Allah, namanya nikmat. Makanya nggak heran kalau orang yang sudah imannya tebel, Islamnya mantep, ihsannya luar biasa, udah seakan-akan dia sudah apa? Berjumpa, ngobrol sama Allah. Ya mungkin dia hijabnya udah deket banget kali ya. Kita juga bisa kayak gitu. Cuma harus sabar ya, puasanya sabar, tasjatun nafasnya sabar, gudul basor ya gudul nundukin. Kita mah Pak yang begini ya. Ya terus yang dilihat juga jangan macam-macam, terus makanannya halal ya. Terus jangan macam-macam dah. Udah hanya Allah aja, Allah. Ya, makanya insya Allah kalau yang kayak gitu mah mudanya lebih mudah diangkat kali. Ya, tapi kalau masih yang macam-macam mah ya mungkin ya Allah alam dah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejak para ulama-ulama Islamnya. Jadi memang nikmat yang paling tinggi adalah nikmat dinul Islam. Kita memohon kepada Allah, nikmat dinul Islam ini adalah nikmat yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Yang lain mungkin boleh hilang, tapi Islam tidak boleh hilang dari kita. Karena kalau Islam hilang dalam diri kita, ini bahaya. Apapun nih. Karena kalau segala sesuatu tidak untuk agama, bahaya. Orang kaya ada agamanya, manfaat. Tapi orang kaya yang gak punya agama, madorot, bahaya. Jabatan, kalau dia berlandaskan agama, dinul Islam, manfaat. Tapi kalau jabatan yang jauh dari agama, yang tidak punya agama, bahaya. Ini sekarang ini jabatan agama bukan yang menjadi sesuatu menjadi pijakan, tapi malah agama disudutkan, dimarginalkan, dijauhkan, bahkan dihilangkan. Seakan-akan ingin membawa pemahaman yang lain. Ini bahaya nih. Karena kita jabat terus, mati kita. Paling jabatan 5 tahun, paling bantar. Paling bantar kalau 2 periode 10 tahun, tapi jangan minta 3 ya, jangan. Bahaya. Digalain. Gua juga kemarin. Ini harus kita pegang nih. Karena sekarang nih kita, ya Allah, aparat kalau dia dinul Islamnya kuat, manfaat. Dia TNI, Islamnya kuat, mantap dah. Dia polisi, dinul Islamnya kuat, mantap. Tapi kalau aparat orangnya sekuler, aparat orangnya pluralisme, aparat orangnya liberalisme dan lain sebagainya ini, bahkan ada orang yang pengen membawakan syariat dianggapnya musuh nyata, radikal, fundamentalis, teroris. Wah, ini bahaya nih loh. Ini orangnya nuduh kita fundamentalis, nuduh kita teroris, bahaya itu. Iya, kalau yang nuduh sama orang kafir maklum kita. Ini sama muslim kita dituduh teroris. Orang kafir memang lebih bahaya dibanding orang munafik, lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir ketahuan dia mau orang kafir wajar. Orang munafik KTP-nya Islam katanya, tapi malah ngantem kita mulu. Ini kita kalau milih pemimpin nih, cari pemimpin yang dinul Islamnya kuat. Jangan dinul Islamnya lemah. Apalagi kagak paham Islam, kagak paham iman, kagak paham ihsan, kagak disatukan tuh. Arkanuddin ini bahaya ini. Ada orang mengatakan, saya mah kagak sholat gak apa-apa deh, yang penting hati saya bersih. Gue setil nih, gue sunatin nih. Kagak bisa, emang hati doang bersih. Emang apa nih? Ini mah begini. Gak bisa deh pokoknya. Pokoknya Arkanuddin adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, ketiga itu. Jadi memang kita kalau milih kalau kita pengen punya jabatan, dasari dengan agama. Kalau jabatan tidak didasari dengan agama, dengan dinul Islam, bahaya. Bukannya maslahat, yang ada adalah mafsadat yang kita dapati. Bukannya untuk kepentingan Islam, malah untuk menyudutkan Islam, ini bahaya. Karena ujung-ujungnya kita mati. Orang bener mati, brengsek mati juga, cuman lain matinya. Kalau yang bener matinya husnul khotimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau yang matinya mengingkari Islam, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini bahaya nih, mati dalam keadaan mengingkari Islam. Karena apapun ya kita ujung-ujung mati. Gak apa-apa deh kita dibenci sama
siapa yang penting Allah senang sama kita. Makanya kita doain tuh para ulama-ulama yang menegakkan Islam, yang menegakkan dinul Islam, siapapun orangnya, siapapun dia sukunya, siapapun dia bangsanya. Ya, jangan lihat itunya dah, selagi dia berada dalam syariatnya Allah, dukung habis-habisan. Bela dalam rangka belanya kena Allah. Jangan yang kagak-kagak kita belainnya, yang nyeruduk Islam kita bela lagi, jangan. Ya. Sama sih kalau kita ngikutin dakwah, ngikutin Nabi, harus siap ini kita jangan apa ini. Tawakal ini kita. Istri kita kuatin, anak kita kuatin, sisain ada harta kita nih, kuatin ya. Mudah-mudahan ntar kita selamat dah dalam bimbingan Allah. Tapi memang berat ini. Kita kalau dakwah secara kafah berat resikonya. Dakwah itu ya apa yang dulu kita ikutin para ulama kita dan ulama ngikutin para nabi. Sebagaimana Habib Rizik sekarang ini, beliau bukannya ada di tempat di kasur yang enak, beliau bukan berada di tempat yang enak, tapi beliau sekarang dalam keadaan tapi beliau menikmati, dia ridho, dia senang, hatinya merdeka. Kenapa hatinya merdeka? Karena yang dibela adalah dinul Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Amantu bis syariah wa saddaqtu bis syariah. Untuk Allah kita ini hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya yakin kawan-kawan masalah ini adalah sudah pada paham. Cuma kita tawasul bil haq, mudah-mudahan kita istiqomah. Karena kita nggak tahu kita nggak tahu ke depannya. Ada orang yang tadinya bela mati-matian, tapi karena duniawi akhirnya berubah. Dia mereka udah mulu. Jalan bil fulus mulai sepulus mampus. Akhirnya beda haluan dah. Ini jangan sampai kayak gitu nih. Ya Allah, berikanlah saya yang terbaik nih. Kalau memang umur saya pendek tapi istiqomah dalam Islam, Allah yang terbaik dah. Daripada umur panjang, tapi mendingan umur panjang tapi istiqomah dalam Islam. Makanya yang kita minta dah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi, baru dah selebihnya. Jadi yang paling tinggi adalah salamatan fid din. Ya Allah, kami memohon kepadamu di dalam keselamatan agama. Karena memang agama kita ini wajib kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai nanti ada yang rusak, ada yang kurang, apalagi sampai hilang. Istiqomah. Kita istiqomah, kita turunkan kepada anak, istri kita istiqomah, kita berdakwah kepada masyarakat istiqomah. Jangan sampai ada yang rusak. Ini kalau seandainya rusak nih hanya karena duniawi, karena jabatan, ini bahaya. Gak apa-apa kita gak punya jabatan, yang penting Islam kita kuat. Syukur-syukur kita punya jabatan untuk membela dinul Islam. Gak apa-apa saya gak punya harta, yang penting Islam saya kuat. Syukur-syukur kita jadi orang kaya dengan Islam yang kuat. Itu mantep banget dah. Kita kalau kaya dan Islamnya mantep banget, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Insya Allah, yang tadinya pengangguran kita kasih pekerjaan, yang tadinya gak punya uang kita kasih bantu semampunya kita. Karena kita orang kaya, mampu. Nah kalau orang miskin mah kita nggak mampu. Yang minimal kita jangan sampai ya nggak manfaat sama orang, tapi insya Allah ada manfaatnya. Tapi jadi orang miskin enak, masuk surganya lebih dahulu. Apa yang dihisap orang miskin? Nggak ada yang dihisap, makanya masuk surganya lebih dahulu. Tapi orang kaya dihisapnya lamaan karena kebanyakan yang harus dihitung. Ya. Insya Allah dah di dalam Islam orang kaya mulia, orang miskin mulia. Yang penting jangan sampai dinul Islamnya itu adalah hilang dalam diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ini terlalu banyak ya. Marilah sama-sama kita baca Aqidatul Mujmalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam dinul Islam. Kalau kita kaya kita untuk dinul Islam. Kalau kita kuatnya kita untuk dinul Islam. Kalau kita bermanfaatnya untuk dinul Islam. Insya Allah kita mendapatkan keselamatan agama. Karena itu adalah sumber daripada kebahagiaan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Baru-baru ikutin ya, kita baca Aqidatul Mujmalah ini
Saya yakin kawan-kawan sudah sering banget, tapi hal yang kalimatun thayyibah itu juga perlu kita ulang-ulang ya. Kayak Haji Abdul Syafi'i itu di mana baik dia itu ada semasa hidupnya. Ini baca Aqidatul Mujmalah. Bahkan juga di pengajian-pengajian juga ibu-ibu mama itu juga banyak yang baca Aqidatul Mujmalah supaya memang kita bisa mendarah daging kuat nih. Jangan yang lain mendarah daging, yaitu dinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Mujmalah. Aqidatul Mujmalah. Wa ba'du. Fa inna walhamdulillahi. Qad radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Ka'bati qiblatan. Wa bil mu'minina ikhwana. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullahu wa bi kulli rasulin arsalahullahu wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin allazina la khawfun alaihim walahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan ini karena sudah waktunya ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hidup Islam. Hidup kita, mati kita hanya untuk Islam. Kita berjuang hanya untuk Islam. Jangan sampai kita membelakangi Islam ini karena resikonya berat dunia akhirat ya. Istiqomah, kita ajak keluarga kita, masyarakat kita untuk selalu istiqomah dalam Islam. Karena mudah-mudahan kita dalam keadaan baik di dunianya, di akhir dengan husnul khotimah, dan dalam barzah kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, dan dalam akhirat kita mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan, apabila ada kekhilafan, apabila ada yang tidak suka atau ada yang mengganjal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.